Mohon minta tolong diambilkan Abu Dawud jilid 1 dan Ibnu Majah jilid 1. Abu Dawud jilid 1 dan Ibnu Majah jilid 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, keluarga Pak Agus, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah Azza wa Jalla yang juga wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat, karena kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti, tentu tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Namun Bapak Ibu, kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Ini menunjukkan bukti kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah, taufik, sehingga kita mampu membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram, mana itu tauhid, mana itu yang syirik,
mana itu yang sunnah, mana itu yang bid'ah. Ini semua adalah hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Di antara nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat dimudahkan mencari rizki, nikmat diberikan pasangan hidup yang soleh, soleha, diberikan keturunan soleh, soleha, nikmat dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, termasuk menuntut ilmu ini bagian daripada ibadah. Dan nikmat, tentunya nikmat dihindarkannya kita dari segala macam bala, musibah, itu juga nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Selasa pekan keempat, materinya membahas buku yang ditulis oleh Ustadzuna, Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Buku beliau berjudul Membela Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diterbitkan oleh Pustaka Media Tarbiyah, penerbit Media Tarbiyah. Baik, terakhir kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu ya, bukan bulan lalu kita uzur. Pertemuan yang terakhir kita sudah menuntaskan pembelaan hadis Nabi yang nomor 9. Betul ya? Tentang apa itu nomor 9? Masih ingat? Tentang Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa alaihissalam? Mohon maaf. Nabi Musa alaihissalam dan malaikat maut. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang menampar malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Baik, dan itu dipermasalahkan oleh sebagian kaum muslimin. Pagi hari ini kita akan memasuki pembelaan hadis yang nomor 10. Hadis yang juga dipermasalahkan oleh sebagian kalangan dari kaum muslimin. Nah, sebelum kami sebutkan hadisnya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kiranya saya memberikan penekanan bahwasannya kita wajib membela semua perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk adab seorang muslim kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua ucapan yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak boleh menentang ucapan Nabi dengan analoginya, dengan logikanya. Tidak boleh ucapan Nabi itu dipakai bahan cibiran, candaan, guyonan. Tidak boleh ucapan Rasul itu ditinggalkan, lebih mengedepankan ucapan manusia-manusia yang lain. Tidak boleh. Harus dikedepankan. Ya. Oleh karena itu, maka kata Imam Yahya bin Yahya At-Tamimi rahimahullah, beliau ini gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Beliau pernah berkata, Adzabbu anis sunnati afdalu minal jihad. Membela sunnah lebih utama daripada jihad. Membela sunnah Rasul itu lebih utama daripada jihad. Waddifa'u anis sunnati ahabbu ilayya minadh-dharbi bis-sayfi fi sabilillah. Kata beliau selanjutnya, membela sunnah Nabi itu lebih aku cintai daripada jihad menggunakan pedang di jalan Allah.
Ini menunjukkan bahwasanya harus dikedepankan. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, "Al-jihadu bil hujjah wal burhani muqaddamu 'alal jihadi fi sabilillah bisayfi wassinan." Artinya, jihad dengan argumen, jihad dengan hujah, argumentasi, dan keterangan-keterangan, dalil-dalil. Itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah. Nah, berarti ini menunjukkan kepada kita, wajib kita bela hadis-hadis Nabi yang dipermasalahkan oleh sebagian kaum muslimin. Salah satunya hadis yang tengah kita bicarakan ini, hadis yang ke-10. Tentang apa? Diberi judul oleh ustadz kita, penulis bukunya, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Diberi judul hadis ke-10 ini adalah hadis tentang wanita di Saudi Arabia. Wanita di Saudi Arabia. Baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini, saya jelaskan muqaddimahnya dulu sebelum kita baca hadisnya, ya. Berangkat dari sebuah perdebatan, ya. Perdebatan seru antara JIL, ya, JIL, Jaringan Islam Liberal. Kalau tidak mau dikatakan jaringan iblis laknat. Ya. Jadi antara JIL, Jaringan Islam Liberal, yaitu tokohnya ini ya, pentolannya Ulil Absar Abdallah. Ya. Semoga Allah memberinya hidayah dan menyelamatkan manusia dari kesesatannya ini. Dengan ahli sunnah, yang waktu itu datang dari ahli sunnah ada dua. Yang pertama, guru saya dan guru Ustadz Abu Jundi, hafizahullah ta'ala, yaitu Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi, rahimahullah. Beliau telah wafat. Ya, dulu awal-awal berdirinya Masjid Al-Khalil Abu Tauhid. Nah, beliau salah seorang pencetusnya. Baik. Jadi waktu itu saya punya CD-nya, saya bawa ini CD-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dari Ahlus Sunnah adalah Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi rahimahullah dan Ustadz Hartono Ahmad Jais. Nah, itu. Debat itu diberi judul Ada Pemurtatan di IAIN. Itu. Judul debatnya itu. Ada Pemurtatan di IAIN, ya, yang sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UNISA. Ya, UNSA. UINSA, betul. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Baik. Ada pemurtatan di IAIN. Ini penulisnya Ustadz Hartono Ahmad Jais, hafizahullah ta'ala. Baik. Lah di sela-sela debat tersebut, si gembong JIL ini, Jaringan Islam Liberal ini, mengatakan bahwa ilmu hadis itu yang berkembang pesat adalah ilmu yang berkaitan dengan verifikasi sanad. Selalu yang dipelajari adalah sanad. Sanadnya dari mana? Kalau dhaif, palsu, maudhu, dan seterusnya, maka dibuang, ditolak. Beliau mengatakan, tidak ada kritik atas matan isi hadis. Nah, selalu yang dikritik itu kalau hadis sanadnya. Ya. Dari mana ini sanadnya? Oh, si fulan itu bagaimana kehidupannya waktu itu? Oh, katanya ulama ini dia suka berbohong, maka dicoret, lemah hadisnya. Selalu yang dikritik sanad. Kata beliau, si gembong JIL ini tidak pernah yang dikritik itu matannya, isi hadisnya. Wah, bahaya ini. Ya, itu. Terus kemudian atas matan atas matan tersebut nggak pernah dikritik karena orang Islam takut mengkritik isi hadis. Orang Islam hanya berani mengkritik sanad. Mereka tidak berani mengkritik matan. Lalu beliau ya mengatakan, menurut saya, logika berarti
Opini berarti. Menurut saya, jika sebuah hadis, meskipun hadis itu sahih dari sisi sanad, sanadnya sahih, maka isinya belum tentu sahih dan boleh dikritik, meskipun diriwayatkan Bukhari Muslim. Wih, bahaya ini. Ya. Jadi meskipun itu riwayatnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sanadnya bagus, nyambung ketemu Rasul, tidak ada pendusta satupun di dalam sanadnya. Tapi kalau isinya bertentangan dengan logika, maka perlu dikritik. Nah ini, ya, inilah si gembong jaringan Islam liberal, ya. Contohnya, nah dia ngasih contoh. Ya, kan waktu itu ditanya, contohnya seperti apa yang harus dikritik? Dia si ulil absar ini mengangkat hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim bahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bahwa dia mengatakan ini, salat seseorang itu batal kalau di depannya lewat 3 hal. Salatnya orang itu bisa batal kalau lewat di depannya 3 hal. Yang pertama, perempuan. Yang kedua, khimar, keledai. Yang ketiga, anjing. Katanya lagi, si jaringan iblis laknat ini. Katanya, bagaimana Anda semua ya bisa bayangkan, agama Islam yang kita hargai ini mengatakan sholat seseorang itu bisa batal lantaran dilewati oleh 3 hal. Wanita, khimar, keledai, dan anjing. Ya, katanya perempuan disetarakan dengan anjing dan khimar. Maka ini perlu dikritisi. Ya, harus ditolak meskipun sanadnya sahih, katanya. Ini syubhat, ini bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi lalu beliau mengangkat lagi, apalagi di Saudi Arabia, negeri Wahabi itu. Ya. Pada waktu itu ada ustadz saya dan Ustadz Abu Jundi, hafizallahu ta'ala, yaitu Ustadz Muhammad bin Ahmad At-Tamimi. Ya. Dia mengatakan apalagi negerinya Wahabi, wanita disetarakan dengan hewan. Perempuan tidak boleh nyetir mobil. Itulah negeri Saudi Arabia. Apakah negeri semacam ini harus Anda ikuti? Oh, tambah panas. Ya, tambah panas ya. Sehingga makanya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dalam bukunya ini, pembelaan hadis yang nomor 10 ini, mengangkat tema yaitu wanita di Saudi Arabia. Kurang lebih seperti ini CD-nya Bapak Ibu. Ini nggak tahu dulu ini pakai CD gini ya. Nah ini judulnya pemurtatan di IAIN. Ini kalau nggak salah ada 2 judul apa 3 judul di dalam ini. Ini ada jamaah kita yang kajiannya Ustadz Muhammad At-Tamimi dirangkum. Yang dulu-dulu. Saya komplit punya rekamannya. Punya banyak rekamannya. Karena kemana-mana ngintil terus soalnya. Iya. Jadi ada beliau, di mana ada beliau mesti ada saya dan ada Ustadz Abu Jundi. Hafizahullah ta'ala. Nah ini, baik. Ada di CD ini. Kalau ingin mengcopy, silakan. Gimana serunya debat itu? Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kata para alim ulama sebelum masuk hadisnya ya, hadis yang tadi Ulil Absar Abdallah angkat ya tentang riwayat Bukhari Muslim. Kata para alim ulama, ucapan ulil ini tidak terlepas dari 5 hal. Jadi ucapannya dia ini tidak terlepas dari 5 perkara. Yang pertama, dia melecehkan dan hatinya berat mendengar hadis-hadis Nabi. Dia melecehkan hadis Nabi, padahal sahih, dilecehkan. Dan berat, yaitu mendengar hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena ternyata dalam rekaman CD ini, kalau kita perhatikan, dia berkata kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais. Dia mengatakan, dari tadi Ustadz Hartono Ahmad Jais dikit-dikit hadis Rasul, dikit-dikit hadis sahih dari Rasulullah, hadis Nabi yang sahih, dikit-dikit. Seakan-akan dia berat mendengarkan hadis Nabi.
hatinya berat. Ya. Maka kata para alim ulama, salah satunya yang dikatakan oleh Abu Nasr bin Salman Al-Faqih rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling berat dan dibenci oleh penyeleweng agama daripada mendengar hadis serta meriwayatkan dengan sanadnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mendengar hadis Nabi, hatinya terasa berat, maka inilah orang-orang yang masuk kategori fasik. Orang fasik ini. Ya, Islamnya perlu dipertanyakan. Nah, itu. Bagaimana tidak? Lawang dia kan baca syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Apa konsekuensinya dari syahadat itu? Mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan semua ucapan Nabi, tidak menolak. Loh, yang ketiga, menjauhi semua yang Nabi larang. Yang keempat, tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensinya. Makanya kalau ada orang seperti Ulil begini yang berat hatinya, jadi kalau ada orang mengatakan Nabi bersabda, riwayatnya sahih, kok berat mendengarkan itu? Islamnya perlu dipertanyakan. Nomor 2, yang terkait dengan ucapan Ulil tadi, dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Kata Ibnul Wazir rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kekufuran yang nyata. Kufur. Tadi sudah divonis fasik. Ini tidak, divonis kufur. Bahkan kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, apabila engkau mendengar seseorang mencela hadis Nabi, suka dijadikan ejekan, guyonan. Ya sekarang ini banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mereka menjadikan hadis Nabi itu sebagai buah candaan, itu ya. Sebagaimana ada seseorang yang mereka mengolok-olok malaikat maut diolok-olok, dijadikan bahan candaan. Apa katanya? Dia mengatakan bahwasannya si fulan, saya nggak sebut nama orang ya, si fulan ini sampai sekarang belum berhasil ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Oh, bukan malaikat maut, mungkar nakir. Malaikat penanya kubur. Ya. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang ziarah. Kan dalilnya kan bunyinya, ini katanya dia ini. Dalilnya kan, mayit itu kalau sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka mayit itu bisa mendengar suara derap kaki orang yang mengantarkan dia. Lalu setelah itu malaikat mungkar nakir turun dan mendudukkan mayit itu, lalu bertanya, marabbuka, madinuka, waman nabiyuka. Siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu. Lah si fulan ini yang meninggal ini sampai sekarang mungkar dan nakir belum berhasil menanyai. Kenapa? Karena tidak sempat balik, datang lagi peziarahnya. Datang lagi terus. Oh, coba. Ya. Ada nggak yang kayak gini? Ya, banyak di YouTube ya. Seperti itu. Hati-hati ya. Dan dia juga mengatakan, dan kalau panjenengan nanti ditanya oleh malaikat mungkar nakir, siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, tidak usah dijawab, cukup tunjukkan kartu anggota. Betul atau tidak? Wih, bayangkan. Ya, hadis Nabi Sahih loh ini dicibir, dijadikan buah candaan. Belum lagi candaan-candaan yang lain. Jadi joknya itu jok yang bertemakan agama. Guyonan yang mengarah ke agama. Nggak boleh nih, hati-hati. Ini bisa kufur tanpa sadar. Sebagaimana dulu pernah terjadi orang-orang munafik bercanda dalam rangka mengisi kekosongan waktu, guyonan yang dijadikan guyonan Rasul dan para sahabat. Mereka mengatakan,
ini berangkat ke medan perang loh ini. Mereka di belakang guyonan. Tidak ada orang yang paling buncit perutnya dan paling penakut kalau ketemu musuh kecuali mereka ini. Siapa? Yang di depan. Lah yang di depan itu siapa? Nabi dan para sahabat. Lalu sebelum orang ini datang menemui Rasul, ayatnya sudah turun. At-Taubah ayat 6465. Itu ya. 6566 atau 6465 At-Taubah itu. Ya, sehingga di dalam ayat itu dikatakan tidak perlu kalian minta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Loh, kafir. Divonis kafir sudah. Jangan. Jadi kalau guyon ya, candaan jangan berbau agama. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini nomor 2, jadi dipertanyakan keislaman. Nomor 3, tidak punya adab kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi si gembong jil ini, ulil absar ini dia tidak punya adab dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mari kita dengarkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, termasuk adab kepada Nabi adalah adab kepada Nabi. Perkataan Nabi tidak boleh dipermasalahkan. No, termasuk hadis tentang lalat. Apabila lalat itu masuk ke dalam minumanmu, maka celupkan lalat itu, buanglah lalatnya, minumlah airnya. Kenapa? Karena salah satu sayap lalat itu mengandung penawar. Jangan dipermasalahkan. Imani saja. Sami'na. Saya ulang perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Perkataan Nabi tidak boleh dipermasalahkan. Bahkan seharusnya perkataan-perkataan selain Nabi itulah yang mestinya dipermasalahkan, ditimbang. Nah itu. Terus kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tidak boleh perkataan Nabi dianalogikan. Ya, dikiaskan dengan akal. Nggak boleh. Tidak boleh perkataan Nabi diselewengkan. Dan tidak boleh perkataan Nabi ditinggalkan guna mengikuti perkataan-perkataan yang lainnya. Nggak boleh. Contoh, saya pernah mendatangi sebuah khutbah Jumat. Saya nggak ada jadwal ikut Jumatan di masjid itu. Saya duduk dengarkan. Saya dengarkan dari awal, dari innal hamdalillah sampai khutbah kedua. Yang saya dengar firman Allah, ya ada firman Allah. Tetapi saya nggak dengar sama sekali qala Rasulullah. Nabi bersabda, Rasulullah pernah dawuh, nggak dengar sama sekali. Yang disampaikan itu adalah menurut teori Karl Marx, menurut Aristoteles, menurut profesor, doktor, semuanya manusia. Bukan nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in. Perkataan mereka perlu ditimbang, perlu dipermasalahkan. Sedangkan perkataan Rasul dan asar sahabat, maka nggak boleh dipermasalahkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nah ini termasuk tidak punya adab sama Rasulullah. Mempermasalahkan hadis Nabi. Terus nomor 4. Ibarat pepatah. Nah, nomor 4 ini. Ya, ini jadi ulil absar ini ucapannya kena 5 hal. Yang nomor 4, ibarat pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Coba Bapak Ibu tanyakan, coba dicek. Ulil absar itu siapa yang jadi panutan ulamanya? Siapa gurunya ulil absar? Gitu aja sudah. Dicek itu aja. Ya, jika dia mau jujur, maka ternyata guru-gurunya dia adalah orang-orang orientalis dan rasionalis. Gurunya bukan ulama-ulama ahlus sunnah, bukan. Sudah jelas dari sini. Sedangkan katanya Imam Ibnu Sirin rahimahullah, ilmu itu termasuk agama. Maka lihatlah kepada siapa kalian menimba ilmu. Ojo sembarangan. Agama ini ilmu ini yang bisa menyelamatkan kita dari azab nanti di hari kiamat. Maka nuntut ilmu itu tidak boleh sembarangan. Maka lihatlah dengan siapa dia berguru. Gurunya siapa? Dia suka menukil perkataan siapa? Itu aja bisa dicek. Ya, dicek. Makanya kata ustadz-ustadz kita kalau saya perhatikan di YouTube, untuk mengetahui ustadz ini ustadz salaf atau bukan salaf, dia ini ahlus sunnah atau tidak, lihat yang diucapkan. Qala Allah ada, qala Rasul ada.
Terus memahami Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Thayyib. Terus dia menyebutkan ulama siapa? Disebutkan ulama-ulama Ahlussunnah. Bahkan dia pun berguru kepada ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang punya disiplin ilmu. Masya Allah. Nah, maka kita boleh ambil ilmunya. Ya. Lah kalau dikit-dikit yang dinukil itu adalah bukan ulama-ulama sunnah, maka perlu dipertanyakan. Terakhir nomor 5. Sebelum masuk materi inti. Lu dari tadi belum? Belum. Ini mukodimah. Iya. Ini mengomentari ucapannya Ulil itu tadi, yang debat tentang ada pemurtatan di IAIN. Nah, itu kan judulnya itu kan. Baik, nomor 5, ucapannya penuh dengan kesombongan. Ucapannya Ulil di CD ini, compact di sini penuh dengan kesombongan. Dia mengatakan sebagai buktinya Ulil mengatakan, karena orang Islam takut mengkritik matan. Dia kan bilang, yang sering dikritik itu adalah sanad, verifikasi sanad. Ini doif, ini munkar, ini hadis palsu, dan seterusnya. Tidak pernah ada mengkritik matan, isi hadis. Ya, karena orang Islam takut mengkritik hadis. Dia menganggap dirinya seorang pendekar yang berani mengkritisi hadis. Seperti inikah adab seseorang yang mengaku beradab kepada para ulama, ahli hadis, bahkan kepada umat Islam? Tentunya tidak punya adab. Ya, baik, sekarang mari kita dengarkan yang jadi kritikannya Ulil itu apa sih? Hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Tentang apa? Tentang sholat seseorang itu batal kalau dilewati 3 hal. Jadi panjenengan kalau sholat batal kalau dilewati 3 hal. 1, wanita. 2, khimar. 4, anjing. Baik, 3, anjing. Maaf, ada 3. Baik, ayo kita dengarkan hadisnya. Setelah itu kita kupas hadis ini. Baik, yang nomor dalilnya dulu ya. No, dalilnya dulu. Coba dibuka dalilnya, hadis riwayat Muslim. Nomornya 461. 461. Muslim 461. Dan Sahih Muslim 460. Nanti ya, saya kasih 2 ini. Muslim 461 dan Muslim 460. Ayo dibaca, dari mana dulu 461? Dari Abu Hurairah ia berkata, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita dengarkan ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatur rajuli al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhiratir rahl. Silakan. Yang memutuskan sholat ialah, stop. Sholat seseorang akan terputus jika lewat di depannya 1, al-mar'atu. 2, wal himaru. 3, wal kalbul aswad. Silakan. Yang memutuskan sholat ialah wanita. 1, terus 2, khimar keledai dan anjing. Dan anjing. Itu terjemahannya masih kurang karena disebutkan wal kalbul aswad. Anjing apa berarti? Anjing hitam. Anjing hitam. Nah, itu ya. Coba sekarang dibaca 460. Silakan. Dari Abdullah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? Apabila kamu hendak sholat, ya, sebaiknya lah kamu membuat semacam pancang di hadapanmu. Apabila kalian mau sholat, maka letakkan pancang atau tiang atau tombak atau apapun ya, sutra. Nah, pembatas. Lanjut. Semacam pancang di hadapanmu yang dapat mengaling-alingi kamu sedang sholat. Lanjut. Jika aling-aling itu tidak ada di hadapanmu, maka dikhawatirkan sholatmu akan putus oleh khimar. Terus. Atau oleh wanita dan anjing hitam yang lewat di hadapanmu. Teruskan. Aku bertanya, apa perkataannya? Wahai Abu Dzar, ya, apakah bedanya anjing hitam dengan anjing merah? Baik, apa beda? Kok yang disebut anjing hitam?
Iya. Lah terus kalau selain hitam, lanjut. Dia menjawab, Iya. aku pernah pula menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Iya, silakan. Maka beliau menjawab, anjing hitam itu setan. Nah, anjing hitam itu jelmaan syaitan. Nah, selain anjing hitam, maka ini dalam hal ini tidak masalah. Yang jadi masalah yang bisa memutus sholat itu salah satunya anjing hitam. Karena dia jelmaan syaitan. Makanya Nabi kan pernah mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, andai kata anjing itu bukan makhluk ciptaan Allah, niscaya aku perintahkan agar semua anjing itu untuk dibunuh. Namun bunuhlah setiap anjing yang berwarna hitam legam. Tidak ada warna lain kecuali hitam, sekujur tubuhnya. Karena anjing hitam itu jelmaan syaitan. Nah ini khusus. Ya. Jadi kalau panjenengan punya tetangga, ya, dan tetangga itu punya anjing berwarna hitam legam, maka minta izin untuk ya. Bapak, Bu, mohon maaf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kira-kira rame apa tidak kira-kira? Oh, ya jelas lah ya. Baik, anjing hitam itu adalah syaitan. Sekarang berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, maka mengandung banyak pelajaran. Apa pelajarannya? Satu. Nah, pelajarannya ini mengandung banyak pelajaran. Apa pelajarannya? Yang pertama ini. Lewatnya tiga hal tadi. Ya, di hadapan orang yang sholat, adalah dapat membatalkan sholat. Tiga hal tadi apa? Wanita, keledai, dan anjing hitam. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah itu. Baik yang sholat sendiri, maupun yang menjadi imam. Lah kalau bukan imam, makmum. Enggak apa-apa. Jadi panjenengan makmum. Di depan ada imam. Ternyata di depannya imam itu lewat wanita. Atau lewat khimar. Atau lewat anjing hitam. Batal sholatnya. Sholatnya imam batal. Lah sholatnya makmum? Tidak. Bapak Ibu sekalian, sekarang imam lagi sholat. Ada anjing masuk masjid. Pernah kejadian itu ya? Ternyata yang masuk itu anjing hitam di depan makmum. Bukan di depan imam. Makmum, jadi ngelewati makmum. Apakah sholatnya makmum batal? Tidak. Yang batal itu kalau melewati imam. Ternyata ada makmum laki-laki, ternyata ada. Yaitu wanita, jalan melewati kaum laki-laki. Sholatnya laki-laki. Melewati makmum. Apakah batal? Tidak. Yang batal itu kalau melewati imam. Atau kita lagi sholat sendiri. Kita lagi sholat sunnah sendiri, tiba-tiba melintas wanita. Batal. Diulang lagi sholatnya. Nah ini ya. Berarti ini sebagai pembatal ini. Ya. Adapun makmum jika lewat di depannya seorang wanita, maka tidak batal sholatnya. Ya. Yang harus dihalau itu sesuatu yang lewat pada saat kita sholat sendiri atau jadi imam. Jadi kalau kita sholat sendiri, yaitu akan lewat wanita, ya akan memutus sholat kita, maka kita halau. Atau ketika kita jadi imam, lewat seorang wanita, kita halau. Ya. Lah kalau yang sholat wanita, Ustadz, yang melewati juga wanita juga, nanti sabar. Ini kan nanti ada urutannya ini, kita urut nanti satu persatu. Jadi yang boleh dihalau itu adalah kalau kita lagi sholat sendiri atau jadi imam. Kalau jadi makmum, tidak perlu dihalau, biarkan saja dia jalan. Karena apa? Karena pembatasnya makmum mengikuti pembatasnya imam yang ada di depan. Nah,
Mana dalilnya? Buka Sahih Muslim. Nah, saya kasih dalil tambahan. Buka Muslim nomor 456. 456. Muslim 456. Ayo dibaca. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Iya. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya, apabila kamu sedang sholat, maka janganlah dibiarkan orang lewat di hadapanmu. jangan dibiarkan. Terus. Tolakkanlah dia Terus. sedapat mungkin. Jika dia enggan, maka pukullah dia karena dia itu setan. Loh, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pukul, ya. Tapi jangan Bapak Ibu, ya. Seperti orang balas dendam begitu, ya. Misalnya kita sholat, ya, manusia itu kan punya ekor mata, ya. Mata kita ini kan punya ekor mata. Jadi kita itu bisa melihat apa yang ada di samping kanan kiri kita, ya. Maka pada saat sholat kita merasa orang ini mau lewat dan kita tahu siapa yang melewati itu. Ternyata dalam hati kita liwat tak kepu. Ya. Ini nggak boleh. Yang benar itu dihadang dulu, dihadang sekali, 2 kali dihadang. Ternyata ketiga kalinya tetap mau lewat, maka boleh dipukul, boleh, karena dia sedang bersama dengan syaitan. Nah, itu ya. Baik. Atau kalau tidak, seperti yang Nabi lakukan. Nabi pernah sholat, di depannya ditancapkan tombak. Setelah itu ada seekor anak kambing yang mau memutus sholatnya Nabi. Anak kambing. Ya kan? Nabi sudah menghalau. Tetap namanya kambing, tidak punya akal. Apa yang Nabi lakukan? Nabi maju ke depan sampai dada Nabi menempel dengan tombak itu. Jadi Nabi maju dari sholatnya itu, maju di belakang ini makmum, belakangnya Nabi, makmum. Itu maju sampai dadanya Nabi itu nempel dengan tombak itu. Maksudnya Nabi, anak kambing ini diberi kesempatan lewat di balik tombak atau di belakangnya Nabi. Dan akhirnya anak kambing ini melewati di balik tombak tersebut. Nabi mundur kembali, ya. Setelah itu melanjutkan sholatnya. Nah, ini boleh Bapak Ibu, seperti ini. Boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi ada yang mau memutus sholat Nabi. Ya, padahal tadi disebutkan kan anak kambing itu pun masih dihalau oleh Nabi. Saya pernah yang seperti ini, ada orang mau memutus sholat saya pada saat sholat sunnah. Saya halau, tangan saya malah dijabat, disalami. Iya. Dalam hati saya, iki piye, ya. Iya, itu ya Allah, ndak khusyuk gara-gara orang itu, ya. Seperti itu, malah disalami terus dia lewat. Iya, apalagi, ya. Seperti itu. Ada nggak yang model-model kayak gini? Ada, karena dia belum tahu ilmunya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nomor 2, ya. Salat sendiri maupun menjadi imam, salat sendirian maupun menjadi imam, disunahkan memasang sutra. Ya, pasang sutra. Salat sendiri maupun jadi imam disunahkan memasang sutra. Ya, pasang sutra, pembatas. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 223. Bukhari 223 dari sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu an. Ya, silakan. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu, ia berkata, Ya. saya melihat Rasulullah SAW dalam kemah merah dari kulit. Ya. Dan melihat Bilal mengambil air sisa wudhu Rasulullah SAW dan melihat orang banyak berebut mengambil air sisa wudhu itu. Tuh, Masya Allah. Jadi fisik Nabi itu barokah Bapak Ibu. Sampai sisa wudhunya, sisa air wudhunya Nabi itu dijadikan rebutan. Ya, Rasul, bukan kita. Ya, bukan. Wong keringatnya Nabi saja dijadikan campuran minuman oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik. Keringatnya Rasul, keringatnya Abu Aslam, innalillahi. Ya, kita ini Bapak Ibu bukan Nabi dan Rasul. Jadi jangan aneh-aneh melakukan pengobatan. Jangan aneh-aneh. Ya,
air liurmu, ludahmu tidak barokah, ya. Seperti itu. Ya, kalau Rasul barokah, ya. Itu. Meskipun anak cucu Rasul, meskipun ya anak cucu Rasul, ya. Tes DNA dulu, ya. Itu. Lagi rame nih ya. Lagi rame mempertanyakan, ya. Makanya yang paling mulia di sisi Allah bukan Habib, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang Arab, bukan orang India, bukan anak cucu Rasul. Inna akramakum indallahi wali-wali Allah itu bukan habaib, bukan anak cucu Rasul. Ya, meskipun ibu saya kalau ditarik terus ke atas, ya masuk Alawiyin. Iya, ibu saya. Itu. Kalau mau nasab-nasaban ya katanya mereka itu adalah kan ada itu nasabnya. Ibu saya tak bilang wis gak usum. Saya bilang sampai gak usum, gak usum, gak usum. Ya, saya bilang, iya aku ngaji sunnah, iya gak usum. Ya. Gak usum, ya. Gak usum, ya. Jadi yang paling mulia di sisi Allah orang yang bertakwa. Waliullah itu dalam surat Yunus, surat nomor 10, ayatnya 62 dan 63. Yang disebut waliullah itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Yang imannya tidak kecampuran syirik. Nah, itu waliullah. Ya, itu. Ya. Baik, jadi waliullah itu bukan buah kolang-kaling bisa jadi emas. Apa ini pohon kolang-kaling ya? Jadi emas ya, mesti. Ya kalau disebut wali itu harus menunjukkan keanehan-keanehan, bisa berjalan di atas air. Iya. Itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, yang tambah repot lagi wali versi sufi. Iya. Wali versi sufi. Bagaimana? Sufi itu kalau zikir itu seperti orang kesurupan. Sufi itu. Kan gitu ya, orang sufi. Iya. Kan gitu ya. Lihat zikirnya orang sufi. La ilaha illallah. Kayak orang kesurupan kan? Kan gitu ya. Nah, kalau sudah kesurupan ya, maka dia disebut wali. Semakin dia gila, maka semakin walinya. Ya, padahal itu ODGJ itu. Orang dalam gangguan jiwa. Itu disebut wali. Wah, tangannya dicium, tidak pakai baju, tidak pernah mandi. Ya, itu tangannya katanya wali majdub. Oh, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya itulah. Baik, kita hindari ini. Kita lanjutkan. Ayo, silakan. Siapa yang memperoleh air itu agak sedikit, disapukannya ke badannya, dan siapa yang tidak mendapat sedikit jua pun, diambilnya dari basah tangan kawannya. Masya Allah, itu para sahabat dulu. Lanjut teruskan. Kemudian saya lihat Bilal mengambil sebuah tongkat, lalu menancapkannya di tanah. Terus. Dan Nabi SAW datang berpakaian merah sambil menyingsingkan lengan bajunya. Iya. Nabi SAW sholat berjamaah 2 rakaat. Terus. Saya lihat orang dan ternak lalu di sebelah tongkat itu. Iya. Ya, lalu lalang maksudnya di samping tongkat itu. Jadi Nabi SAW ketika sholat menancapkan tombak, ya, atau sutra di depannya. Berarti ini disunahkan jadi imam atau sholat sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Dalil yang lain, tambahkan dalil. Sahih Bukhari, tetap nomornya 288. Tadi panjenengan dengar kan, Nabi pakai baju warna apa tadi? Merah. Padahal ada hadis yang lain Rasul melarang pakai baju warna merah. Nabi melarang pakai baju warna merah. Di sisi lain Nabi sendiri memakai baju warna merah. Lah terus gimana ini cara mengkompromikan dua hadis yang sekilas seperti kontradiktif, bertentangan? Caranya adalah, kata para alim ulama, merah yang dilarang oleh Nabi itu, lah ini hasil komprominya, adalah merah polos. Tetapi kalau merahnya itu tidak terkesan polos, merah sedikit ada garisnya, ada warna lain yang tidak menimbulkan kesan polos, maka nggak apa-apa. Boleh. Silakan yang sudah terlanjur punya baju warna merah, maka coba dilihat merahnya polos apa enggak.
Ya, kalau polos jangan, hindari. Ya, hindari. Kalau bisa ada garisnya atau ada warna lain. Meskipun itu cuma label dikit di sakunya warna hitam, nggak apa-apa. Karena tidak terkesan polos, nggak apa-apa. Ya, baik. Ini untuk laki-laki. Kalau wanita bebas. Ya. Termasuk Nabi melarang pakaian berwarna kuning. Karena pakaian warna kuning ini adalah pakaian orang-orang kafir. Ya. Tolong jangan dikait-kaitkan sama politik ya, jangan ya. Ini bahaya ini ya. Tadi nyebut merah, sekarang nyebut kuning. Warna yang paling disukai Nabi itu hijau, Bapak Ibu. Tolong jangan dikait-kaitkan. Iya. Semua pernabdani surga itu warna hijau semuanya, itu surat Al-Insan. Bahkan di surat Ar-Rahman juga ada disebutkan. Pernak-pernik surga itu hijau warnanya. Tolong jangan dikait-kaitkan. Ya, Nabi mengatakan warna kuning, pakaian warna kuning. Pakaian, baju warna kuning itu menyerupai orang-orang kafir. Lah kuningnya kuning apa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kuningnya itu seperti pakaian warna biksu. Tahu biksu? Oranye, kunyit, warna kunyit. Kayak biksu gitu. Itu nggak boleh, jangan. Ada yang mengatakan hasil celupan, winter. Ya, jadi itu. Terus kemudian ada juga mengatakan kuningnya itu kuning yang nyala. Ya. Tapi ulama yang lain mengatakan selama itu dari bahannya awal pabriknya sudah warna kuning, bukan dari hasil celupan, bukan dari hasil winter, maka itu nggak apa-apa. Wallah alam bishawab. Ya, yang demen warna kuning ya monggo nggak apa-apa kok. Ya, karena memang warna aslinya sudah kuningnya, nggak boleh itu hasil celupan. Wallah. Tapi kalau Bapak Ibu bisa warna lain, lebih baik warna lain. Masih banyak warna lain kok ya. Karena ada orang itu warna favoritnya kuning. Nah, mobilnya juga warna kuning. Ya, seperti itu. Gak apa-apa, boleh aja. Yang perlu dipertanyakan itu kalau laki-laki pakai baju warna pink. Ini. Ya, ini. Sandalnya pink. Ya, itu pasti jalannya beda itu pasti. Pasti beda jalannya, ya. Apalagi sandalnya ada bunga-bunganya, pasti beda. Kita lanjutkan. Tambahkan lagi dalil Bukhari 288. Monggo Pak Agus. Bukhari 288. Dari Aun bin Abu Juhaifah radhiyallahu ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa Rasulullah SAW salat bersama-sama mereka di tanah lapang. Salat zuhur 2 rakaat dan salat asar 2 rakaat. Nah, terus Sedangkan di hadapan Nabi ditancapkan sebuah tongkat. tuh. Sementara itu seorang wanita dan seekor keledai lewat di hadapan beliau di balik tongkat. Nah, di balik tongkat dibiarkan sama Nabi. Wanita lalu lalang, terus beberapa hewan ternak dibiarkan karena di balik tongkat. Jadi Nabi menancapkan itu, ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi panjenengan kalau pergi ke masjid, enggak usah bawa tongkat. Tongkat pramuka itu, enggak usah. Ya, bawa apa lembing atau bawa panah atau apa ditancapkan, enggak usah. Maka sutra itu nanti macamnya apa saja nanti saya sampaikan. Kita lanjutkan nomor 3. Nah ini, benda apapun bisa dijadikan sutra. Benda apapun bisa dijadikan sutra agar sholatnya tidak terputus. Benda apapun bisa. Ayo ditulis, apa saja ini bendanya. Ditulis. Yang pertama, benda-benda yang boleh ini dijadikan sutra. Panjenengan tulis saja, ya, dalilnya menyusul ya, karena panjang nanti. Yang pertama, anak panah. Boleh, ada dalilnya ini. Riwayatnya ini Imam Ahmad. Anak panah. Nomor 2, hewan tunggangan. Boleh. Jadi hewan itu, hewan tunggangan. Itu ditaruh di depan, dia sholat menghadap ke hewan itu. Boleh. Nggak apa-apa. Hewan tunggangan. Nomor 3, tiang masjid atau tiang rumah kita. Boleh. Kalau sholat sunnah di rumah, nah boleh menghadap ke tiang. Nomor 4, pohon. Boleh. Pohon. Nomor 5, tongkat yang ditancapkan. Tongkat. Boleh. Nomor 6, dinding. Tembok. Yang ketujuh, terakhir, yang ketujuh, semua benda yang meninggi, yang tinggi, bukan melebar, meninggi.
Semua benda yang meninggi. Contoh, bangku meja lipat anak-anak ngaji di masjid boleh diletak depan. Tas kita boleh kita letakkan. Jangan ditidurkan, jangan ditinggikan. Ya, ditinggikan. Nah, itu boleh seperti itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian, termasuk ini ada tambahan. Orang yang lagi duduk. Ya, punggung orang yang lagi duduk. Jadi kita sholat di belakang orang itu. Orang yang lagi duduk, kita jadikan sutra. Dan Bapak Ibu tidak perlu bilang, jangan kemana-mana ya, nggak usah. Biarin aja. Ya, ternyata di tengah-tengah sholat, orang itu beranjak pergi. Sehingga kita kehilangan sutra. Tidak perlu panjenengan, pak, nggak usah. Ini nggak usah. Ya, ini batal Bapak Ibu. Ya, Ustadz, perlukah kita yang kehilangan sutra itu maju ke depan atau geser ke kanan, geser sedikit ke kiri, mencari sutra terdekat lainnya? Apa boleh? Nanti tak jawab, jangan sekarang. Nanti, sabar, nanti pasti ketemu. Sekarang kita kasih dalil dulu, dalil. Abu Dawud, coba dibuka Abu Dawud. Abu Dawudnya nomor 686. 686. 686. Ayo, kita dengarkan. Jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan. Ya, silakan. Ya, 686. Dari Ato Rodian, ia berkata, Iya. palang kendaraan itu adalah 1 hasta lebih. Ulang lagi. Palang kendaraan itu adalah 1 hasta lebih. Terus. Selesai ya? Jadi apa ini disebutkan bahwasannya ukuran pelana kuda itu adalah 1 hasta, bahkan lebih. Itu bisa dijadikan sebagai sutra. Jadi kalau begitu, sutra itu tingginya 1 hasta. 1 hasta itu seberapa? Mulai ujung jari tengah panjenengan, ujung jari tengah sampai ke siku. Ah, ini 1 hasta. Ini 1 hasta. Tingginya Nabi Adam itu disebutkan 60 hasta. 60 begini. Tingginya Nabi Adam itu. Dalam hadis yang sahih. Anggap ini 50 cm. Anggap ini 50 cm. Nggak sampai semeter. Anggap. Berarti tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter. Oh. Atap ini berapa meter, Pak? 4 meter ya tingginya. Ya 7 kalinya lagi. 7 kalinya. Itu ya. Sedangkan penduduk surga, kata Nabi, tingginya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, hatinya hati Ayub alaihissalam. Umurnya 33 tahun. Meskipun ketika wafat tingginya normal 165, tinggi orang Indonesia, tapi tetap nanti ketika di surga, kalau dia penduduk surga, tingginya seperti Adam. Wajahnya ketika di dunia, maksud saya, ketika di dunia, wajahnya ya pas-pasan lah, ya. Itu, maka nanti di surga, jika dia ditakdir penduduk surga seperti Yusuf, hatinya Ayub sabar. Nah, itu ya. Umurnya 33, tidak ada kurang, tidak ada lebih. 33 tahun umur penduduk surga. Ya. Kira-kira panjenengan bisa mengingat saat umur kita semua 33 tahun. Ya. Itu kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang nomor 4. Jarak batas sutra dengan kita. Jarak batas sutra dengan kita. Panjenengan kan menempel meletakkan tongkat atau menghadap ke dinding atau menghadap ke tiang masjid. Lah itu jaraknya dengan kita itu yang benar itu berapa? Kalau tadi kan tingginya sutra, ini jarak kita dengan pembatas itu. Maka disebutkan jaraknya adalah 3 hasta. 3 hasta. Jadi kalau tingginya 1 hasta sutra, jaraknya 3 hasta. Berarti 3 hasta ini kalau dihitung meter berapa senti? 1,5 meter, 150 cm. Lebarnya, maaf bukan lebar, ini panjangnya sajadah itu berapa? 120 ya.
Ada 120, ada yang 150, kurang lebih. Yang penting cukup untuk kita gunakan sujud. Antara tembok dengan kita. Jaraknya yang penting bisa untuk sujud. Yaitu. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Jangan. Mana dalilnya? Dalil Sahih Bukhari. Nomornya 290. Buka Bukhari nomor 290. Berita dari Nafi radhiyallahu anhu yang mengatakan Iya. bahwa Abdullah bin Umar ketika masuk ke dalam Ka'bah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Ka'bah. Terus Dia terus berjalan di muka dan meninggalkan pintu Ka'bah di belakangnya. jadi pintu Ka'bah itu ditinggalkan, dia masuk Ka'bah. Begitu masuk dia jalan terus ke depan, berarti pintu Ka'bah semakin menjauh. Dia semakin dekat dengan dinding Ka'bah. Terus kan? Dia berjalan terus. Sehingga dinding yang di hadapannya hanya berada lebih kurang 3 hasta darinya. Lalu dia sholat di dalam Ka'bah itu. Ya dia sholat di dalam Ka'bah. Beliau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi jaraknya 3 hasta. Kurang lebih 1,5 meter. Kita lanjutkan nomor 5 pelajarannya. Ya. Hukum berjalan dalam sholat untuk mencari sutra. Ini yang tadi saya janjikan. Sutronya hilang. Ya. Kita sudah menaruh bangku lipat itu, meja lipat itu yang biasa dipakai taklim atau ngaji itu, ternyata sama orang diambil. Atau anak kecil, ini mejoku ya, diambil itu ya. Terus atau ada orang duduk berzikir, kita sholat di belakangnya. Orang itu kita jadikan sutra. Ternyata orang itu beranjak pergi. Gimana ini? Boleh ndak pindah atau geser untuk mencari sutra terdekat atau maju ke depan? Maka pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa Nurun ala Darbi, beliau mengatakan ya, sebaiknya dia tetap di tempat sholatnya dan tidak bergeser atau melangkah maju ke depan atau bergeser ke kanan kiri. Itu lebih utama. Karena tidak ada dalilnya. Rasul tidak pernah nyuruh. Carilah sutra terdekat. Nggak ada dalilnya. Makanya tetap Anda sholat. Meskipun di depan Anda jadinya tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Anda dari awal sudah berusaha ada sutra. Perkara di pertengahan sholat hilang, maka tidak berdosa. Nggak apa-apa. Ya. Sholatlah seadanya. Baik. Dan tidak batal. Dan tidak batal. Karena di awal, syukur-syukur bagi kita yang masuk masjid, kita selamatkan saudara kita. Kita langsung duduk di depannya. Atau kita ngambil sutra yang lain, kita sholat di depannya orang itu. Sehingga orang itu menjadikan kita sutra, kita sholat di depan sutra yang kita ambil tadi. Nah, gitu. Ya, jadi selamatkan, bantu saudara kita. Nah, supaya sholatnya tidak terputus. Jadi tuntunan untuk geser itu tidak ada. Ya, baik, termasuk di masyarakat yang sering terjadi, yaitu dia sholat sendiri di belakang shaf, narik orang di depannya. Jadi di depan itu ditarik untuk nemani dia. Karena dia berpatokan tidak boleh orang itu sholat sendirian di belakang shaf. Sebenarnya gimana? Nggak apa-apa, sholat semampunya. Kalau dia bisa mampu masuk ke dalam shaf, karena masih dia perkirakan ada space untuk dimasuki, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak, sudah rapat, maka sholatlah meskipun sendirian. Kenapa? Satu, dalam hal ini mengganggu orang. Orang itu jadi tidak khusyuk sholatnya. Yang kedua, orang itu awalnya mendapat keutamaan shaf pertama, sehingga menjadi berkurang keutamaannya. Berada di shaf yang kedua, dia telah mengurangi keutamaan shaf orang itu. Nggak boleh. Ini haknya orang itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang nomor 6. Nomor 6. Bagi orang yang sholat di masjid yang ramai, ya. Bagi orang yang sholat di masjid yang ramai berlalu lalang, yang ramai orang berlalu lalang, kan ada masjid itu yang habis sholat berjamaah, biasanya masjid-masjid transit. Nah, rest area. Nah, itu. Atau masjid pinggir jalan.
Ya nanti sholat beranu, terus kemudian pulang, datang lagi, sholat lagi, datang lagi, sholat lagi, dan seterusnya. Itu ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Mestinya takmir itu dia punya petugas yang ngatur ini. Sebab kalau saya perhatikan, rata-rata, entah saya pernah sholat di Masjid Cengho, Pandaan, atau sholat di rest area tol Surabaya Mojokerto, kilometer 726 itu kan ada masjid bagus itu, kiri jalan. Bahkan saya perhatikan ini, saya betul-betul perhatikan kalau sholat di Masjidil Haram atau sholat di masjid-masjid atau musola di sekitar Masjidil Haram. Saya perhatikan beda perlakuannya. Jadi kalau di negeri kita, saya perhatikan sudah ada orang sholat di depannya. Sudah ada ini, ada imam, ada makmum 5-6 orang. Sudah sholat zuhur ini berjamaah. Ternyata kurang 1 rakaat. Ya, imamnya berdiri rakaat keempat. Muncul ternyata jamaah yang lain. Itu ndak ikut gabung. Ndak ikut gabung. Dia dirikan lagi. Membuat jamaah lagi. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini. Maka dia harus ikut. Yang benar itu begitu. Maka harus ada panitia pengatur soft di masjid itu. Yang ngatur. Pak, maaf Pak. Ini ini grup saya. Mesti gitu biasa jawabannya. Ini jamaah saya, ini grup saya. Ini duduk grup-grupan. Ini bukan supporter bola. Ya, bukan. Aturannya itu tidak boleh satu masjid ada 2 sholat. Tidak boleh ikut meskipun rakaat terakhir. Meskipun Anda tidak dari awal. Imamnya sujud, Anda ikut sujud. Nanti tinggal nambahi gitu aja. Kadang-kadang ada orang itu yang hitung-hitungan. Imamnya dilihat. Kalau misalnya dia sujud, terus kemudian setelah itu dia tahiyat, tasyahud, maka dia tidak ikut. Tidak ikut, nunggu sampai salam. Ya, baru nanti dia sholat sendiri bersama teman-temannya. Jangan, nggak boleh ini. Ikut, tunjukkan. Ya, saya sering kali mengingatkan yang seperti ini. Setelah sholat, saya ikut imam yang pertama, ternyata datang. Yaitu sholat berikutnya. Lah di situ sudah ada yang sholat. Pak, mohon maaf, ini baru sholat kok Pak, baru sholat, baru 1 rakaat. Oh iya, ini iya Pak, tidak apa-apa, sama temennya, ikut aja, nanti tinggal nambahi saja. Seperti itu. Ya, tinggal nambahi saja. Baik. Ada lagi yang alasannya, saya jamak kosor. Saya jamak kosor. Iya. Lah kalau ini 4 rakaat terus nanti gimana? Gak apa-apa. Bapak ikut 4 saja, ikut imam. Nanti Bapak qomat lagi, lalu sholat 2 rakaat untuk asarnya, dikosor asarnya. Itu. Gitu ya. Terus saling lihat-lihatan. Dilihat, tonton gini ya. Ujung-ujungnya gak melok ternyata. Iya, itu ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu kadang-kadang kayak begitu itu, enggak paham. Ya. Tolong ibu-ibu yang tahu seperti ini sampaikan. Bu, tolong jangan sholat dulu. Di depan ini masih ada jamaah yang lain. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 7. Oh, belum nomor 6 belum kelar itu. Belum kan? Belum. Bagi orang yang sholat di masjid yang ramai orang berlalu lalang, ya. Berlalang. Maka ulama memberikan rincian. Ya, satu. Jangan sholat di dekat pintu keluar. Jangan. Pasti dilewati nanti. Apalagi akses pintu keluarnya masjid itu cuman 1 atau sedikit. Iya, itu. Kecuali kalau aksesnya banyak. Samping kanan ada, kiri ada, belakang ada. Lah, lain soal. Iya. Ini dia sholat, ya sholat sunnah ini. Sholat sunnah di dekat pintu keluar. Maka katanya ulama, orang ini berdosa. Malah dosa. Kenapa? Karena dia menghalangi orang lewat. Sebab ada orang itu setelah sholat fardu, dia langsung akan melanjutkan aktivitasnya. Mungkin ada hajatnya. Maka tolong cari tempat yang lain. Jangan di dekat pintu keluar. Jangan. Itu 1. Yang nomor 2. Rincian nomor 2 maksud saya. Ya. Jika kita sudah memilih tempat sholat,
Nah, ini pasti ibunya bingung ini. Ini anaknya nangis terus, pasti bingung ibunya ini ya. Piye kok taklim gak mari-mari gitu ya. Salah dewe ustadz telat kan gitu ya. Nah, gitu ya. Malah menghibah saya sudah 2 kali hibah. Ya, itu. Iya. Ustadz biasa Abu Aslam telatan gitu ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada tamu soalnya. Ya diusir itu gimana? Ya, seperti diajak taklim itu ya tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena mau melanjutkan ke tempat lain dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebentar lagi kita akhiri ya. Bapak Ibu sekalian yang kedua, apa tadi yang nomor 2? Jika kita sudah memilih di tempat sholat yang safety, yang aman, bukan di tempat pintu keluar, bukan. Ternyata masih dilewati juga, maka yang berdosa yang melewati. Kita nggak ada dosa. Ya, seperti itu. Kita nggak ikut dosa. Baik. Jadi hati-hati dalam masalah ini, jangan sampai kita terkena salah satu dari 2 hal itu. Waliyadzubillah. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya ini nomor 6, nomor 7, nomor 7. Nomor 7. Ya. Jika wanita, keledai, dan anjing hitam ya, saya ulang. Jika wanita, keledai, dan anjing hitam lewat di depan orang yang sholat, sedangkan orang yang sholat sudah memenuhi syarat, ya. Sedangkan orang yang sholat sudah memenuhi syarat. Maksudnya memenuhi syarat ini gimana Ustadz? Tolong nanti bahasa saya ini Anda terjemahkan sendiri ya. Maksudnya memenuhi syarat ini orangnya sudah menghadap ke sutro, dinding atau ada ini tiang masjid. Terus kemudian orang ini juga sholatnya tidak di dekat pintu keluar. Jadi sudah aman ini, orang ini memenuhi syarat. Ternyata ketika sholat masih dilewati perempuan. Ini misalnya kalau sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Sholat di Masjidil Haram. Atau sholat di Masjid Nabawi di pelatarannya. Kita sudah aman ini sudah. Nggak mungkin orang lewat, Sudah menghadap ke orang yang lagi duduk. Sudah, berarti sudah ada sutro. Terus kemudian ini tidak dilalui oleh banyak orang. Ada jalan kok, ada samping kanan kita atau kiri kita, ada jalan akses. Sudah aman ini. Ternyata masih dilewati. Dan orang ini sudah berusaha untuk menghadang. Wanita itu tetap melewati kita. Maka kata para ulama, sholatnya tidak batal. Tidak batal. Anda bapak-bapak lagi sholat nih. Sudah menghadap tembok, sudah menghadap tiang. Dan tidak di dekat pintu keluar. Dilewati wanita, Anda sudah hadang. Tetap nekat mau memutus sholat Anda. Atau dilewati anjing hitam. Maka dia lewat, lari gitu aja. Sholat Anda tidak batal. Teruskan sholatnya. Karena Anda sudah memenuhi syarat. Bisa dipahami di sini ya. Baik. Nomor 8. Tidak batal sholatnya jika yang lewat anak perempuan yang masih kecil. Gak batal. Anak perempuan yang masih kecil. Tidak batal sholatnya jika yang lewat di hadapannya adalah anak perempuan yang masih kecil. Atau wanita yang belum haid. Nggak apa-apa, nggak batal. Perempuan lewat, ternyata dia belum haid. Ya nggak usah ditanya begitu lewat. Sudah haid. Nggak usah. Ya batal. Ya, batal Bapak Ibu. Ya. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Abu Dawud nomor 703. Abu Dawud 703. Abu Dawud 703. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaqta'us salatal mar'atu al-haidhu wal kalbu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata,
Yang dapat memutuskan sholat adalah wanita yang sudah haid, dewasa, dan anjing. Yang dapat memutus sholat itu adalah wanita yang sudah haid, ya, atau anjing. Anjing yang dimaksud di sini anjing apa tadi? Hitam. Berikutnya yang nomor berapa ini? 9. Dikit lagi. Ya. Nomor 9. Yang nomor 9 adalah jika wanita sholat dilewati oleh wanita lain, sesama wanita. Kalau tadi kan contoh-contohnya kan laki-laki dilewati wanita. Sekarang tidak. Nomor 9. Jika wanita yang sedang sholat dilewati oleh wanita lain. Ibu-ibu sholat dilewati oleh ibu-ibu juga. Wanita. Ya. Maka sholatnya tetap batal. Tetap batal. Jika tidak memenuhi syarat. Tadi syaratnya kalau ibu-ibu sholatnya sudah menghadap ke dinding, tiang, ada sutronya lah. Tidak berada di dekat pintu akses keluar, ya aman, sudah. Terus ada wanita mau melewati Anda hadang, ternyata lolos juga. Dia langsung lewat gitu aja. Sholat Anda tidak batal. Tapi kalau misalnya Anda tidak memenuhi syarat, ya, misalnya sholatnya di dekat akses keluar, ya pintu keluar, atau tidak menghadap ke sutro, ya, maka sholat Anda tetap batal. Dan Anda juga tidak menghadap, tidak mencoba untuk menghalau. Sholatnya batal karena tidak memenuhi syarat. 10. Keledai besar ataupun keledai kecil, keledai besar atau keledai kecil, keledai berwarna hitam atau berwarna putih, sama-sama bisa membatalkan sholat. Bisa batalkan. Gak peduli keledainya, mau kecil, mau besar, mau hitam, mau putih, batal. Ya. Berikutnya nomor berapa? 11. Terakhir 12. 11. Ya. Anjing yang tidak berwarna hitam, anjing yang tidak berwarna hitam tidak membatalkan sholat. Tidak. Kalau tidak salah beredar waktu itu di YouTube, masjid kemasukan anjing, warnanya coklat. Ya, lari gitu aja, masuk anjing. Itu tidak batal. Itu kalau anjing hitam legam, batal itu. Kalau sholat sendiri atau melewati imam. Kalau berjamaah, makmum, ngelewati makmumnya tidak batal. Ya, baik. Jadi yang membatalkan itu anjing hitam karena jelmaan syaitan. Terakhir 12. Nah ini, puncaknya ini 12. Puncaknya 12 ini. 12. Ya. Semua hukum syariat pasti mengandung hikmah. Harus kita imani. Semua hukum syariat pasti mengandung hikmah. Akan tetapi tidak semua hikmah bisa kita ketahui. Titik. Poinnya sekarang, kewajiban kita hanyalah tetap beribadah. Kewajiban kita adalah tetap beribadah dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kewajiban kita adalah tetap beribadah dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Ulil tadi mengatakan, masa wanita disetarakan khimar anjing? Ya, maka ya ini jawabannya. Setiap bentuk syariatnya Allah, ibadah yang Allah dan Rasulnya tetapkan, itu pasti ada hikmahnya. Gak mungkin tidak ada hikmahnya. Haji ada hikmahnya. Puasa Ramadan ada hikmahnya.
Zakat ada hikmahnya, sholat ada hikmahnya, semuanya. Kurban ada hikmahnya, semuanya. Akikoh ada hikmahnya. Dan tidak semua hikmah itu kita ketahui. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Contoh yang kita ketahui tentang kurban. Kenapa orang itu kok disyariatkan kurban tiap tahun, menyembelih hewan kurban? Satu, untuk yaitu memupuk dalam jiwa kita rasa empati kepada saudara kita yang membutuhkan. Karena kan daging kurban itu dibagi-bagikan. Yang kedua, supaya kita punya jiwa rela berkorban. Yang ketiga, ya banyak hikmahnya, banyak. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak ketahui. Termasuk ini, wanita khimar anjing hitam. Itu pemutus sholat. Maka tentunya dalam hal ini, Anda tahu hikmahnya, Anda tidak tahu hikmahnya, wajib sami'na wa atokna beribadah kepada Allah. Dengan syariat yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Wallahu a'lam wa bisawab. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sedikit Bapak Ibu, mohon maaf, sedikit saja. Bapak Ibu mungkin bertanya dalam hati, sebenarnya sutro itu, masang sutro di depan, itu wajib apa sunnah sih Ustadz hukumnya? Maka jawabannya pendapat yang kuat. Saya simpulkan langsung aja. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang paling kuat pendapat yang mengatakan sunnah. Pendapat yang paling kuat mengatakan sunnah. Memang ada dalilnya, ada. Dalilnya adalah Sahih Bukhari. Coba minta tolong dibuka. Sahih Bukhari. Ya. Pendapat yang mengatakan sunnah. Sahih Bukhari nomor 62. Sahih Bukhari nomor 62. Ini dalil yang menunjukkan masang sutro itu tidak wajib. Ayo, 62. Silakan Pak Agus dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita. Iya. Saya datang ke Mina mengendarai keledai betina. Terus. Dan ketika itu saya hampir balik. Terus. Rasulullah SAW sedang sholat. Ulang lagi, Rasulullah SAW sedang sholat di Mina. Di Mina. Nabi sholat di Mina. Lanjut. Tanpa dinding di hadapannya. Tanpa ada tembok, tanpa ada sutro di depannya. Jadi Nabi sholat di Mina, di depannya nggak ada apa-apa. Ini yang dijadikan dalil kalau begitu hukumnya sunnah. Kalau wajib mestinya Rasul pakai sutro. Entah itu tombak, entah itu tongkat atau apapun. Sedangkan dalil-dalil yang tadi kita baca dari awal, Nabi pakai tongkat, pakai tombak ditancapkan. Lah ini sholat di Mina tanpa ada dinding apapun, tanpa ada sutro. Ini yang dijadikan ulama dalil, berarti sutro ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Wallahu alam. Lah terus, apa yang tidak boleh dijadikan sutro? Yang tidak boleh itu 4, tolong dihindari 4 ini. Jangan 4 hal ini dijadikan sutro. Panjenengan kalau mau sholat, jangan pakai 4 hal ini. Kalau mau sholat. Apa itu? 1, garis soft sholat. Nggak boleh. Garis soft sholat. Itu nggak boleh dijadikan sutro itu. Kan ada orang itu, masjidnya itu nggak pakai ini, karpet. Tapi langsung, lantai, granit. Ya. Itu ada garis softnya kan. Nah, dia sholat di depannya tidak ada apa-apa. Ketika kita tegur, Pak, kenapa kok tidak pakai pembatas? Ya, itu. Dia mengatakan ini, sutra ini, mohon maaf, garis soft ini tak jadikan pembatas. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua yang tidak boleh, mushaf Al-Quran. Nggak boleh. Quran diberdirikan, ditaruh di depan. Nggak boleh. Karena ada ya, Quran diambil, tinggi Qurannya besar, ditaruh di depannya. Nggak boleh. Kalau kitab Ustadz, selama itu bukan Al-Quran nggak apa-apa. Yang Quran yang nggak boleh. Ya. Terus nomor 3 adalah, nomor tiga, ujungnya sajadah. Ujung sajadah. Sajadah itu kan atasnya kan ada ujungnya itu. Nah, itu ya pokoknya saya sholat ya itu sepanjang sajadah ini Ustadz. Makanya kalau ngelewati antara ujung sajadah itu sama saya hadang. Itu. Maka ujung sajadah tidak boleh dijadikan sutro. Tetap di depannya itu ada salah satu dari 7 tadi itu. Ya, apa saja tadi? Panah, anak panah, tongkat, dinding, ya, tiang,
Apa saja tadi? Ya, seperti itulah. Baik. Terus yang terakhir nomor 4, segala sesuatu yang kalau kita jadikan pembatas menyerupai nyembah berhala. Segala sesuatu yang kalau kita jadikan sebagai sutra menyerupai penyembahan berhala. Contohnya kayak apa Ustadz? Contohnya, ternyata terindikasi pohon itu sering didatangi orang. Kita sholat ngadep pohon itu. Jangan. Ternyata Ustadz ada bongkahan batu besar Ustadz. Bongkahan. Itu katanya dulu itu candi atau prasasti atau apapun lah. Itu sering dijadikan, ya orang itu kadang itu ke situ dan seterusnya. Jangan kita jadikan itu. Jangan. Kenapa? Karena akibatnya kita nanti menyembah berhala. Seperti itu. Ya. Yang dikenal oleh masyarakat tempat itu atau hal tersebut, sesuatu itu sering dijadikan tempat ngalap berkah, petilasan. Nah, itu ya. Baik. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Misalnya ada pohon. Ya. Konon katanya pohon itu bisa mengikat suami istri jadi awet. Ya. Yang belum nikah lancar jodohnya. Itu ya. Terus kemudian seringkali pohon itu dicoret-coret namanya sama nama calonnya misalnya. Terus kita datang waktu sholat, kita jadikan pohon itu sebagai sutra. Jangan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup Bapak Ibu kajian kita dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mau mengkopi ini? Ini apa ini? CD ini. Ada pemurtatan di IAIN. Kalau ada saya berikan ke Pak Agus. Nanti mungkin Pak Agus bisa mengkopi. Atau mungkin dimasukkan ke... Bisa nggak ini ke flash disk? Bisa ya. Monggo Pak Agus. Saya pinjamkan ya. Jangan hilang Pak Agus ya. Cumpon itu tidak ada lagi soalnya ya. Itu. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.